Pasukan Kenil adalah salah satu alasan kenapa Belanda bisa begitu lama menjajah Indonesia. Pasukan ini benar-benar menjalankan fungsinya sangat baik dengan mempertahankan kedaulatan penjajah bagi Belanda. Tak hanya sukses memaintain keamanan, mereka juga berperan membabat habis para pejuang yang ingin menggoyahkan posisi Belanda di Indonesia. Meskipun sangat patriotik membela negeri kincir angin, Kenil sebenarnya bukanlah pasukan Belanda asli. Rata-rata mereka merupakan tentara bayaran yang digaji oleh kerajaan Belanda. Pasukan asli Belanda memang dilarang untuk menduduki daerah jajahan karena pemerintah di sana menetapkan aturan seperti itu. Tapi meskipun bukan tentara Belanda asli, Kenil tampil layaknya serdadu asli negeri Tulip. Kenil dibentuk oleh pemerintah Belanda dengan beranggotakan orang-orang militer bukan dari dalam negeri. Mereka menyewa tentara dari negeri lain untuk berperan sebagai serdadu sendiri. Beberapa dari Kenil berasal dari Prancis, Jerman, Belgia, dan Swiss. Tapi jumlah orang-orang ini sangatlah sedikit. Mayoritas anggota Kenil tiada lain adalah orang-orang Indonesia sendiri atau sering disebut Londo Ireng. Diketahui orang-orang pribumilah yang memenuhi barak-barak Kenil. Diperkirakan pada tahun 1936, jumlah orang pribumi yang jadi anggota Kenil berjumlah sekitar 33.000 orang dengan perincian 13.000 dari Jawa, 4.000 dari Ambon, 5.000 orang dari Manado, dan masih banyak lagi dari daerah lainnya. Ada beberapa alasan kenapa orang pribumi malah jadi tentara Belanda. Salah satunya tentu saja agar bisa mendapatkan hidup yang lebih enak. Pasukan ini selain dipersenjatai karaben, juga dipersenjatai dengan senjata tradisional seperti kelewang, rincung, dan sebagainya. Mereka tidak tergantung pada angkutan militer dan biasa berjalan kaki. Mereka juga tidak bergantung pada jalur suplai logistik. Hal ini sangat berguna dalam perang jarak dekat, man to man, seperti yang dilakukan para gerilyawan pribumi. Marsossi berusaha mengikuti gaya berperang ini karena gerilya kaum gerilyawan begitu efektif menggempur Kenil yang biasa menang dalam front besar namun repot ketika diserang mendadak. Pasukan ini tentunya terlatih dalam peperangan di hutan menghadapi serangan gerilyawan. Keunggulan yang ditawarkan oleh pasukan ini adalah karena mereka pribumi yang dilatih khusus. Mereka akan lebih mengenal musuh mereka sesama pribumi. Artinya bisa dikatakan Kop Marsossi ini ditugaskan untuk membunuh saudara sebangsa mereka sendiri dengan peralatan canggih di zamannya dan digaji besar. Pasukan Marsossi juga dikenal sebagai pasukan elit berdarah dingin. Marsossi dalam banyak catatan lebih banyak melakukan tugasnya sebagai pasukan kontra gerilya di Aceh dan Tanah Batak. Alasannya, dua daerah itu sangatlah sulit dikuasai pemerintah kolonial Belanda pada masa itu. Marsossi dalam jumlah besar dibutuhkan di sana untuk waktu tugas yang lama. Bahkan setelah perang melawan orang-orang Batak di pedalaman Sumatera dan Aceh itu berakhir, perlawanan kecil kadang masih terjadi, seperti dialami bekas komandan Marsossi Letnan Kolonel Skepens yang tertusuk rencung oleh orang Aceh. Marsossi sebenarnya tidak hanya ditugaskan di daerah itu, tapi juga di beberapa tempat seperti di Kepulauan Nusa Tenggara, juga Sulawesi, walau dengan personil yang tidak terlalu banyak. Cerita kekejaman pasukan Marsossi lebih banyak terjadi di Aceh, Gairuos, dan Alas. Akibat kekejaman di luar batas kemanusiaan, Kop Marsossi akhirnya dibubarkan oleh Belanda sendiri. Kisah Marsossi sejarahnya setelah Perang Aceh berlalu hilang. Pada tahun 1930, pasukan Marsossi di Indonesia resmi dibubarkan. Akibatnya, pasukan Belanda taringnya yang tajam seperti pada saat Perang Aceh dengan mudah ditaklukkan oleh Jepang pada Perang Dunia Kedua.